Tribit Stormbox Mini ya, salah satu line up portable yang Tribit keluarkan untuk harga paling affordable nih, karena dia dijual di 400 ribuan aja, yang dimana mungkin ini salah satu yang paling terjangkau ya dari line up speaker Tribit. Kalau kalian berminat, linknya udah gue sertakan di deskripsi di bawah, dan gue mendapatkan speaker ini dari Xperia First yang ada di Tokopedia ataupun di Shopee. Tapi kalau kalian penasaran dengan kualitas suara dari line up speaker-speaker yang dikeluarkan Tribit, sekarang kalian bisa dengerin langsung, karena sekarang Xperia First tuh udah ada untuk offline store-nya. Tapi memang ini hanya berlaku untuk kalian yang berdomisili di area Jabodetabek aja ya, karena toko Xperia First sendiri ada di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Nanti untuk alamatnya juga udah gue sertakan ya di deskripsi di bawah. Kalau kalian penasaran pengen dengerin langsung untuk kualitas suara dari semua line up speaker yang Tribit keluarkan. Jadi sekarang kita langsung aja bahas apa sih yang menarik dari Tribit Stormbox Mini ini. Kita start dari sisi desain dan build quality-nya. Dari sisi desain gue nggak berkomentar banyak. Desainnya cenderung begitu-begitu aja ya, karena desainnya mirip sama portable speaker lain yang mempunyai 360 derajat dengan size yang mirip. Tapi yang bisa gue bilang mungkin dari sisi build quality-nya untuk harga di 400 ribuan ini salah satu yang terbaik. Sebagai contoh, gue mengcompare dengan Eagle Terra 3 Neo. Tribit ini mempunyai build quality yang berasanya tuh lebih solid, lebih rigid, dan feel-nya tuh lebih berasa premium aja, terutama kalau kalian lihat di bagian bassport atas yang ini dan juga di strapnya, yang overall package-nya terasa lebih bagus seperti speaker Tribit pada umumnya. Kemudian, untuk layoutnya sendiri di bagian depan sini ada 3 buah tombol khas Tribit ya. Tombolnya ini berfungsi untuk naik turunin volume, dan di bagian tengah ini berfungsi sebagai multifunction button untuk play pause ataupun next or previous lagu. Di bagian belakang ada tombol power, tombol pairing Bluetooth, dan juga tombol untuk mengatur mode di RGB-nya. Sekarang kita coba nyalain untuk kalian dengar untuk notifikasi Tribit Stormbox Mini ini. Jadi itu untuk notifikasinya, dan seperti yang kalian lihat di belakang sini, ini langsung nyala ya untuk 3 buah tombolnya ini, jadi gampang buat kalian akses ketika di tempat gelap. Dan untuk RGB-nya ada di sisi bagian atas ini, dan nggak tahu kenapa ya, RGB yang ada di Tribit Stormbox Mini ini berasanya tuh RGB-nya elegan gitu dibandingkan beberapa RGB yang gua temuin di portable speaker yang lain. Dia tuh berasanya soft, dan pergantian warnanya tuh terbilang bagus, meskipun gue sendiri bukan penggemar RGB, tapi untuk Stormbox Mini ini salah satu RGB yang lagi-lagi keren banget untuk harga yang ditawarkan. Nggak norak atau nggak keramaian gitu menurut gue. Sayangnya, untuk modenya ini hanya ada 3 buah mode ya, yang dimana 2 buah mode bisa kalian pilih, baik dari yang RGB maupun yang untuk satu warna tapi sirkular gitu ya, kayak berganti-ganti warna. Dan yang ketiga itu kalau kalian pengen matiin RGB-nya, jadi dia langsung off gitu. Jadi memang mode RGB-nya tuh nggak banyak ya yang ada di Stormbox Mini ini. Yang gue suka kalau kalian pencet tombol powernya ini nggak perlu kalian hold ya, jadi cukup kalian pencet sekali aja dia akan langsung nyala. Dan begitupun kalau kalian pengen matiin speaker ini. Di bagian bawah tombol ini juga ada inputnya, dan udah dilapisin sama flap karet seperti ini. Kenapa dilapisin sama flap karet? Karena memang dia ada 3,5 mm auxiliary ya. Dan untuk charging portnya ada USB Type-C di sini. Kalau kalian lihat di speaker-speaker yang sekarang, itu tuh rata-rata udah open port seperti untuk charging port USB Type-C ya, tapi biasanya nggak ada disediakan auxiliary input. Jadi kayak pilihan kalian lebih butuh auxiliary input, ya harus sedikit effort lah untuk buka tutup karetnya ini. Selanjutnya untuk spesifikasi sendiri di sini pastinya mengusung 360 derajat speaker ya. Jadi ketika kalian taruh speaker ini di tengah ruangan, dia bisa memenuhi ruangan dengan cukup baik. Ketika kalian mengelilingi area speaker ini nggak ada penurunan suara yang berarti ya, misalkan dari samping, kiri, kanan, depan, atau belakang, itu terdengar sound quality-nya tetap oke aja. Karena dia ada 2 speaker yang di sisi bagian kiri dan kanan. Per masing-masing speaker ini mempunyai power outputnya sebesar 6 watt. Jadi totalnya ada 12 watt. Bluetooth versinya pun sudah yang terbaru. Dia sudah dilengkapi dengan Bluetooth versi 5.4. Kodek yang disupport SBC dan AAC. Untuk latensinya terbilang oke. Untuk multimedia gue nggak mengalami masalah, hanya untuk sekedar nonton YouTube. Oke banget. Terus kemudian
Di sini juga udah support IP rating yang dilengkapi dengan sertifikasi IPX7. Jadi udah fully waterproof, bisa kalian cemplungin ke dalam air. Dan yang terakhir untuk daya tahan baterainya sendiri, dia udah cukup lama ya, karena dia punya kapasitas 2600 mAh yang diklaim Tribit bisa mencapai 12 jam dalam intensitas volume 60% dengan kondisi RGB off. Yang terakhir, dia juga udah dilengkapi dengan fast charging yang hanya membutuhkan sekitar 2,5 jam aja dari 0 hingga full. Itu aja untuk spesifikasi yang ada di Tribit Stormbox Mini. Sayangnya untuk spesifikasi seperti dukungan aplikasi itu masih absen ya. Jadi dengan kata lain, kalian belum bisa mengcustom equalizer yang ada di Tribit Stormbox Mini ini. Sekarang kita masuk ke yang terakhir, gimana sound quality dari Tribit Stormbox Mini ini. Seperti biasa, sound quality subjektif. Apa yang akan gue share di sini murni pendapat gue pribadi. Secara garis besar, Tribit Stormbox Mini ini masih mempunyai karakter yang khas Tribit banget ya. Jadi rata-rata speaker Tribit itu mempunyai karakter yang balance di semua frekuensi, baik dari high, mid maupun low frekuensinya. Gue mungkin sampaikan dari hal yang gue nggak terlalu suka dulu ya, atau hal negatifnya mungkin. Kalau buat gue pribadi, bass di Tribit Stormbox Mini ini agak kurang besar aja ya. Jadi untuk sebuah portable speaker, gue berharap gue tuh nggak terlalu pengen mengachieve suara yang flat banget, tapi gue pengen ada sedikit emphasize di sisi bassnya supaya mendapatkan sisi fun-nya ketika gue mendengarkan berbagai macam genre lagu, termasuk lagu-lagu pop. Tapi untuk Tribit ini, karena dia tipikal yang balance, jadi gue ngerasa bassnya itu hanya sekedar ada aja ya. Bahkan kalau gue compare dengan Tribit Stormbox Micro, kayaknya Stormbox Micro itu bisa menghasilkan bass yang sedikit lebih baik dibandingkan Tribit Stormbox Mini ini. Padahal dari sisi size, gue rasa Micro itu kayak model yang lebih kecil dibandingkan Mini ya. Tapi dari sisi harga memang Micro lebih mahal dibandingkan yang Mini. Kalau untuk area treble-nya, gue ngerasa di sini udah cukup banget ya, bisa gue bilang malah udah bagus karena dia bisa menghasilkan treble yang clear, crisp, dan gue merasa treble-nya itu open tapi nggak berasa berat gitu, nggak berasa tajam. Jadi gue ngerasa settingan treble di sini oke banget, begitupun untuk area vokalnya. Jadi overall secara karakter suara dia cocok buat lagu-lagu akustik, lagu-lagu lo-fi, atau lagu-lagu yang memang mementingkan area vokal dan treble-nya. Kalau kalian suka dengan EDM, R&B, atau bahkan lagu-lagu pop aja, terkadang gue masih agak sedikit berasa kurang aja gitu untuk area bass-nya. Kemudian untuk sisi loudness-nya sendiri, kalau buat gue di sini juga udah terbilang cukup. Dia bisa memenuhi ruangan gue yang sebesar 20 meter persegi kurang lebih ya, nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk di outdoor mungkin dia bukanlah yang paling powerful, karena ketika gue compare dengan Eagle Thera 3 Neo, Thera 3 Neo itu bisa menghasilkan suara yang lebih kencang, lebih powerful dibandingkan Tribit Stormbox Mini. Tapi kelebihan Tribit Stormbox Mini ini ketika di volume 100% dia masih cukup terjaga suaranya, nggak ada distorsi, meskipun dari area bassnya gue rasa bass terbaik itu ada di sekitar volume 60%. Di atas itu bassnya agak sedikit di tune down supaya menghindari distorsi. Ini kerap gue temuin juga di speaker-speaker yang dikeluarkan sama JBL. Sedangkan untuk Eagle Thera 3 Neo itu kualitas suaranya tuh linear, semakin kencang ya semakin besar gitu. Terutama kalau kalian custom equalizernya, dia bisa banget untuk distorsi di volume sekitar 80% ya, kalau kalian memang cukup naikin dari sisi bassnya. Jadi di volume 100% Eagle Thera 3 Neo lebih kencang tapi lebih distorsi dibandingkan Tribit Stormbox Mini ini. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya gimana. Kalau buat gue sih secara price performance sebenarnya ini speaker yang udah oke banget ya. Baik dari sisi build quality-nya yang berasa solid banget, atau bisa gue bilang ini salah satu yang terbaik lah untuk build quality untuk range speaker di 400 ribuan. Kemudian untuk dari daya tahan baterai juga awet. Kemudian untuk fitur RGB-nya juga terbilang oke, nggak norak sama sekali. Dan kalau ditanya kekurangan dari bagian fiturnya, mungkin hanya dia masih absen aja di bagian customize equalizer ya. Jadi memang dia nggak bisa kalian custom. Tapi untuk kualitas suaranya overall sih ini tipikal suara yang bagus kalau kalian cocok dengan karakternya ya. Jadi seperti yang gue mention, ini punya karakter yang cukup balance flat dengan vokal yang natural dan juga treble yang oke, detailnya bagus, crisp, tapi nggak bikin tajam atau mengganggu untuk pendengaran dalam jangka panjang. Tapi sayangnya untuk bassnya buat selera gue agak sedikit kurang besar aja gitu. Jadi memang plus minus pastinya, tapi kalau kalian suka dengan lagu-lagu lo-fi, akustik, dan bisa menemani kalian kerja atau berkegiatan, Tribit Stormbox Mini ini boleh banget kalian pertimbangkan. Jadi kalau kalian penasaran, sekali lagi tinggal kalian cek aja langsung offline store-nya di Xperiaverse yang ada di Cengkareng, Jakarta Barat. Bisa kalian dengerin langsung untuk berbagai macam line up dari produk Tribit.
Sekarang di akhir video gue akan muterin sound sample dari Tribit Stormbox Mini ini dan gue versuskan dengan Eagle Terra 3 Neo supaya kalian sedikit banyak ada gambaran mengenai perbedaan kedua speaker ini. Thank you buat kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.